terjemahannya, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan berilah salam dengan salam yang sebenarnya. Allah dan malaikat berselawat dan kita orang yang beriman diperintahkan untuk berselawat. Nah, selawat itu apa? Selawat itu dari kata sholla yusolli, yang bisa berarti sholat dalam pengertian sholat kita zuhur, asar, maghrib dan sebagainya. Bisa juga sholat itu artinya berselawat. Nah, tadi dikatakan Allah dan malaikat berselawat. Dalam bahasa selawat itu artinya berdoa. Ya, kita sholat itu juga banyak baca doa di dalam sholat. Nah, sekarang kalau Allah berselawat kepada Nabi, maka artinya bagaimana? Sementara kita juga diperintahkan untuk berselawat. Di sini para ulama kemudian membagi arti selawat. Apabila selawat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka artinya adalah rahmat atau kasih sayang. Kalau selawat itu datangnya dari malaikat, maka artinya adalah istighfar. Artinya malaikat memohonkan ampun kepada Allah agar Rasulullah SAW itu diberi ampunan. Kalau selawat itu datangnya dari kita semua orang-orang yang beriman, maka selawat itu artinya adalah mendoakan Nabi. Jadi ada arti masing-masing ya. Selawat kalau dari Allah artinya kasih. Selawat kalau dari malaikat artinya. Selawat kalau dari kita semua kepada Nabi artinya doa. Bisa paham ya? Baik. Nah, sekarang ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyran." Orang berselawat kepada Nabi sekali, maka akan diberi selawat oleh Allah 10 selawat. Jadi ketika kita Allahumma sholli ala Muhammad satu kali, maka Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya 10 macam rahmat, 10 macam kasih sayang. Sehingga orang yang banyak membaca selawat itu berarti sering mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kita semua tadi baca selawat 1000 kali, berarti kita mendapatkan rahmat dari Allah 10.000 kasih sayang. Nah, ini kalau dibacanya tiap hari lebih hebat lagi, tapi kalian lagi belajar, jadi cukup sebulan sekali. Orang yang membaca selawat lebih banyak, maka orang itu akan mendapatkan rahmat dari Allah juga lebih. Nah, rahmat itu seperti apa? Tadi saya katakan rahmat itu artinya kasih sayang. Allah menganugerahkan rasa kasih sayang kepada kita. Itu berarti kalau kita menerima itu, kita memiliki rasa kasih sayang kepada sesama. Sehingga orang yang banyak membaca selawat itu biasanya orang itu mudah memaafkan. Orang yang banyak membaca selawat, orang itu tidak pemarahan. Orang yang banyak membaca selawat, orang itu tidak mudah tersinggung.
Karena apa? Karena hatinya penuh kasih sayang. Kalau ada orang yang menyakitinya, karena kadang-kadang begini, kita merasa tersakiti, padahal kita itu sebenarnya tidak disakiti. Loh, merasa tersakiti kok tidak disakiti? Contohnya bagaimana? Si Fahmi berguru dengan si siapa? Darto. Nah, Fahmi berguru sama Darto. Niat Fahmi itu ya bercanda, tapi ternyata candanya itu membuat Darto tersinggung. Ini si Fahmi ini bener nggak menyakiti Darto? Enggak kan? Wong niatnya itu bercanda, tapi si Dartonya merasa tersinggung, merasa tersakiti. Jadi sering terjadi orang ya, tersakiti padahal tidak disakiti. Maka di sini orang yang tersakiti harus pandai-pandai mencari alasan bahwa orang tersebut sebenarnya tidak sengaja menyakiti, ya, supaya hatinya menjadi sembuh. Kan kalau merasa tersakiti kan jadi sakitnya tuh di sini, ya. Kalau masih tetap merasa tersakiti, bagaimana bisa memaafkan orang yang bercanda? Jadi supaya tidak merasa tersakiti sehingga mudah memberikan maaf dengan orang yang dianggapnya menyakiti padahal tidak menyakiti. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang banyak baca selawat insya Allah akan mudah memaafkan kepada pihak lain, dan kita semua yang di sini para santri itu harus mudah memaafkan kepada temannya yang bersalah, karena bisa jadi temannya itu tidak sengaja untuk melakukan kesalahan. Ya, jadi yang mudah memaafkan, jangan kemudian malah jadi dendam. Wah, rasain nanti Darto, yang nyakiti Fahmi ya, rasain nanti Fahmi. Nanti saya akan bikin candaan yang membuat dia tergelepar-gelepar. Itu dendam, tidak boleh. Ya, dalam agama kita dendam itu haram hukumnya. Jangan gampang dendam. Kalau ada yang salah itu dimaafkan, apalagi kalau kemudian kemungkinan besar kesalahannya itu tidak disengaja. Bisa dipahami ya? Jadi kalau canda itu ya yang gampang memaafkan. Kalau misalnya dia nampar saya, belum tentu dia itu sengaja nampar supaya sakit. Ya, tadinya cuma nampar canda, tapi ternyata agak keras sehingga merasa sakit. Kan biasanya orang lagi canda tuh, kamu ini, kan begitu ya. Lah itu karena terlalu keras merasa sakit dia. Nah itu enggak kemudian saya udah disakiti, saya harus balik mengaku, enggak begitu. Nah orang yang gampang dendam, orang yang tidak mau memaafkan, orang yang pemarahan, itu biasanya dia itu tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kan sering mengatakan kita mohon rahmat kepada Allah, kan gitu ya. Sering dengar ada orang minta diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya dia ingin supaya hatinya lemah lembut, penuh kasih sayang, karena kasih sayang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Nah,
kenapa sekarang orang banyak yang pemarahan? Kenapa sekarang orang gampang sekali kelahi? Kenapa sekarang orang gampang bermusuhan? Itu karena orang tidak mau membaca sholawat. Jadi baca sholawat. Ya. Semakin banyak semakin baik. Berapa puluh kali? Berapa ratus kali? Berapa ribu kali? Memang tiap kali bilangan itu ada pahalanya sendiri. Kalau 1 kali diberi rahmat 10 rahmat. Kalau 10 kali diberi rahmat 100 rahmat. Kalau 100 kali itu diberi anugerah oleh Allah, baik yang diminta maupun yang tidak diminta. Artinya kalau kalian bisa nih, kalau bisa enggak apa-apa, orang masih kecil-kecil baca selawat 100 kali sehari, maka hidup kalian penuh dengan berkah karena minta maupun tidak minta kepada Allah akan diberi anugerah. Kalau bacanya 1000 kali, kalau bacanya 1000 kali diselamatkan besok di akhirat dari api neraka. Nah, kalau lebih dari itu, maka pakai hadis yang menyatakan aksarukum alayya sholatan aqrabukum minni hadan. Siapapun di antara kalian yang lebih banyak membaca selawat, maka dia akan lebih dekat tempatnya besok di surga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen hidupnya senang di akhirat, baca selawat yang banyak. Kalau pengen hidupnya senang di dunia, banyak baca selawat. Loh, apa hubungannya? Karena tadi saya katakan, kalau lebih banyak membaca selawat, Allah akan memberikan banyak rahmat, kasih sayang kepada kalian. Maka orang yang mudah memaafkan, orang yang baik, orang yang tidak dendam, orang yang tidak mau bermusuhan, itu biasanya banyak yang senang. Iya apa ya? Nah, kan hidup di dunia menjadi senang karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmatnya kepada kita, kita aplikasikan, kita praktekkan sehingga orang senang kepada kita. Allahumma amin. Nah, anak-anakku sekalian, sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi baca selawat itu menjadi kebiasaan kita. Pakai hitungan boleh karena ada fadilah keutamaan sendiri. Tanpa hitungan juga boleh karena pedomannya adalah lebih banyak, lebih dekat kepada Nabi di surga. Allahumma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.